Di tutorial Adobe Photoshop untuk pemula, kali ini saya akan coba membuatkan bagaimana cara dasar atau kita bisa belajar dengan crop tool atau mengcrop sebuah gambar atau objek dan menseleksi sebuah objek secara benar ya. Dan ini contoh-contoh yang saya udah buatkan, dan langsung saja buka Adobe Photoshop kalian. Oke, di tutorial kali ini saya akan coba sedikit simpel aja ngasih contoh objek atau model yang simple ya, tanpa ada rambut, karena rambut untuk menseleksi rambut udah banyak sering saya buatkan tutorial di video-video sebelum-sebelumnya ya. Di sini saya akan coba sedikit saja dengan 3 gambar, yaitu model hijab 1 dan model hijab 2 dan sebuah logo square dari Adobe Photoshop ya. Dan ini nanti yang ketiga ini saya crop dengan menggunakan crop tool pada Photoshop, dan yang ini nanti akan saya ajarkan bagaimana menseleksi sebuah objek yang sama dengan background, ataupun kita bisa menggunakan quick selection tool atau pen tool atau polygonal ya teman-teman ya, ataupun juga boleh menggunakan tools langsung dari Adobe Photoshop, yaitu ke window, yaitu di properties ya, nanti bisa ada langsung di seleksi subjek ya. Mungkin untuk Adobe Photoshop versi yang di bawah 2019 kayaknya belum ada ya, tapi 2019, 2020 sampai 2023 nanti ada, yaitu tools Adobe Photoshop, yaitu di window di property, nanti di sini nanti ada namanya subject, select subject ataupun remove background ya. Oke, yang pertama di sini satu model, yaitu backgroundnya juga hampir sama, yaitu dengan warna hijabnya ya. Dan di sini teman-teman, kalau saya sarankan untuk sebelum mengedit sebuah objek, jika teman-teman mengimport gambar masih ada icon gembok, teman-teman bisa klik kiri pada mouse satu kali, ini udah hilang dan ini bisa diedit ya. Kalau tadi masih ada gemboknya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, pasti dia akan ada notifikasi seperti ini ya. Jadi kita harus klik satu kali kiri pada mouse dan dia akan hilang, dan ini nanti kita bisa seleksi ya teman-teman ya. Baru kita bisa apain pun. Dan untuk menseleksi sebuah objek, kita boleh menggunakan lasso tool, polygonal, magnetic, ataupun boleh menggunakan object selection tool, quick selection tool, magic wand tool. Boleh menggunakan keluarga rectangular marquee tool, elliptical, single clump, dan atau boleh juga menggunakan keluarga dari pen tool ya teman-teman ya. Dilihat dari kesulitan sebuah objek ya. Mungkin kalau seperti ini teman-teman boleh menggunakan, yaitu dicoba satu-satu aja, nanti bisa berkreasi sendiri dan tahu sendiri ya. Oke, misalkan di magic wand tool kita bisa menseleksi background ya, dan ini berhubung satu warna pasti akan berantakan karena ada pasti hijab yang hampir sama dengan backgroundnya akan ikut terseleksi. Berarti jangan sampai kalau udah warna backgroundnya hampir sama dengan objek atau modelnya, jangan menggunakan magic ya. Coba kita sekarang quick selection tool. Quick selection tool ini ibarat kita bisa menseleksi objeknya, backgroundnya seperti ini. Ini saja tetap terkena ya teman-teman ya. Kalau ingin mengeluarkan seleksi dari objek, kalau udah terseleksi seperti ini, teman-teman bisa menahan Alt atau Shift. Alt itu untuk menambah ke dalam sebuah seleksi yang sebelumnya kita udah buat ya. Contoh misalkan ini ditahan Alt. Ditahan Alt ini, sambil ditahan Alt itu ada minus, berarti dia akan membuat dia akan menambahkan ya. Tapi kalau Shift dia akan yaitu menambah masuk sebuah, karena memang ada ikonnya plus. Kan yang tadi kita seleksi dengan quick selection tool kan yaitu backgroundnya, berarti kalau kita tahan Shift dia akan menambah masuk ke dalam. Seperti ini sampai ke wajah-wajahnya. Tapi kalau misalkan di wajah ini nggak ikut tercover atau kita nggak ingin diseleksi, teman-teman jangan Shift tapi Alt. Sampai ada icon minus baru kita klik kiri ditahan, dan ini untuk minus yang sesudah kita seleksi ya teman-teman ya. Jadi minus itu untuk mengurangin, kalau plus itu ditahan Shift untuk menambahkan seleksi yang sudah kita perbuat. Itu intinya. Oke, langsung saja. Yang benar, kalau udah menemukan objek yang hampir sama dengan background, itu saran saya teman-teman boleh menggunakan polygonal ataupun
saya sarankan pen tool ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa diseleksi seperti ini ya teman-teman ya. Dan kalau emang ada seperti ini, wah kok seperti ini, nggak usah bingung teman-teman, bisa di Ctrl Z aja, ulangin dari nol. Teman-teman shape-nya ini rubah ke pet ya teman-teman ya. Jadi kalau udah dirubah di pet ya nggak akan jadi shape seperti tadi. Seperti ini cepet-cepetan aja ya. Seperti itu. Kalau ketemu sudut lengkungan ya teman-teman klik kiri tahan, teman-teman bisa sesuai dengan tekstur atau bidang dari objek. Seperti itulah ya. Ini kalau menggunakan pen tool. Ini wajibnya sih saya sarankan menggunakan pen tool ya. Dan kalau sudah terseleksi seperti ini, maaf sebentar lagi ada kereta ya, kita bisa klik kanan, kita bisa pilih make selection dan klik OK, dan dia akan menjadi seleksi seperti ini. Itu contohnya menggunakan pen tool ya. Ini cara seleksi yang benar. Sebentar ada kereta api. Oke, teman-teman, saya sarankan kalau udah menemukan sebuah objek dengan background yang hampir sama, saya sarankan menseleksi menggunakan pen tool ya, teman-teman ya. Dan ini cara lain yaitu di Adobe Photoshop versi 2019 ke atas, yaitu di tools window, kita ke properties, itu ada namanya di bawah sendiri di quick action, itu ada remove background atau select subject ya. Misalkan kita pilih select subject, berarti nanti yang di diseleksi subjeknya aja atau objek tengahnya aja ya. Kita klik aja, dia akan otomatis terseleksi sebuah subjeknya saja ya, seperti ini ya teman-teman ya. Dan kalau sudah menemukan kali ini, teman-teman bisa menekan Ctrl J untuk menduplikat gambar seperti ini. Bisa juga dengan add layer mask ya, teman-teman bisa diklik yang ini dan dia sama saja menjadi sebuah PNG ya. Jadi cara menseleksi di Photoshop itu ada banyak cara sebenarnya teman-teman ya. Kita bisa tahu sendiri dari awal kalau sering mencoba, yaitu boleh menggunakan quick kalau emang magic wand tool. Quick itu kalau emang background dan warna objeknya jauh atau kontras. Tapi kalau menemukan warna yang sama, teman-teman saya saranin menggunakan pen tool ataupun quick selection tool, ataupun kalau versi teman-teman udah tinggi bisa Photoshopnya bisa langsung ke seperti yang tadi, ke window, kita klik properties ya, dan kita bisa pilih select subject atau remove background. Oke, yang kedua atau kita yang ketiga dulu lah ya. Dan ini cara mengcrop di Photoshop. Photoshop itu di crop juga banyak cara, tapi ini saya coba tunjukkan, yaitu namanya toolsnya yaitu crop tool ya, atau bisa menekan C keyword di keyboard atau itu shortcutnya. Sebelum kita kita bisa klik satu kali, dan kalau sudah misalkan dari move, teman-teman bisa lihat ya di sisi ini, kalau emang kita klik crop tool, dia akan otomatis ada kayak udah pasang diri ya, udah standby. Kita mau tarik, klik kiri, di sini mau ditarik seberapa, oke, misalkan seperti ini. Yang atas juga tahan, klik kiri, klik yang kiri juga seperti ini, dan yang bawah juga seperti ini. Dan kalau sudah, teman-teman bisa klik centang atau enter, dan ini sudah terseleksi kotak ya teman-teman ya. Bisa juga menseleksi dengan yaitu misalkan seperti ini, boleh menggunakan rectangular marquee tool. Misalkan dari sini ya, dari ujung kita tahan sampai sini misalkan, oke ya. Dan kalau sudah, ini bisa dikombinasi dengan crop tool, langsung kita enter, sama saja sebenarnya ya. Nah ini udah jadi ya teman-teman ya. Itu untuk crop tool sih mungkin ringkas ya teman-teman, banyak yang tahu untuk mengcropping sebuah gambar. Ini objek cropnya, cropnya square, kotak, itu enak. Tapi kalau menseleksi mengcrop sebuah objek seperti ini ya harus menggunakan lasso, poligonal, magnetic, quick selection tool, pen tool, ataupun select subject dan yang lain-lain ya. Oke, di sini yang terakhir saya akan coba, yaitu ini juga hampir sama backgroundnya. Kita tidak mungkin menggunakan yaitu magic wand tool ya. Kalau kita backgroundnya hampir sama, pasti akan banyak yang terkena yaitu objeknya, karena warna hijab atau pakaian modelnya yaitu putih hampir sama dengan background. Pasti akan nggak bisa. Juga dengan langsung menggunakan magic eraser tool, kalau emang teman-teman hapus, dia banyak yang terkena. Jadi ini tidak dibenarkan membuat cara seperti ini. Caranya hampir sama, teman-teman boleh menggunakan
Misalkan di sini ya seperti yang tadi ya, ini ibarat teman-teman harus menggunakan pen tool ya seperti tadi, dan hasilnya biar cepet saya menggunakan properties aja di sini ya. Saya menggunakan properties, langsung di select subject di sini. Dan ini saya contohkan yaitu dengan shift dan alt. Kita tunggu. Nah, ini udah terseleksi otomatis ya. Coba kita zoom apakah udah bener atau ada yang kurang. Nah, kalau udah bener kita cek satu persatu. Ini ada yang belum ya. Inilah Photoshop itu tidak akan sempurna toolsnya ya. Ini padahal masih ada yang belum tercover. Kalau belum tercover seperti ini, teman-teman bisa tambahkan di polygonal lasso tool. Ini kan berarti ibarat harus mengurangin ya. Berarti teman-teman harus tahan shift berarti harus menambahkan. Ini belum tercover atau belum terseleksi ya tubuh dari modelnya. Kita tahan shift, klik kiri satu kali. Kita bisa penuhin, dan di otomatis di endpoint kita klik dan dia akan menambah seperti ini. Dan ini juga ditahan shift seperti ini. Kalau shift itu menambahkan ya teman-teman ya yang belum ikut terseleksi. Oke, nah ini udah bener. Kita tarik ke kiri, ada yang bener, ada yang kurang. Ini juga. Berarti kalau ini itu ditahan shift. Seperti ini ya. Kita cari lagi apakah ada yang belum. Ini di tangan. Berarti kalau ada seperti ini bukan shift tapi alt ya. Sambil ditahan alt, kita harus menseleksi seperti ini. Kalau alt itu ibarat dia mengurangin atau ini kan udah tercover ya, tapi ada lingkaran di tangannya yang menggenggam, itu background yang masih ikut. Klik satu kali dan dia akan terseleksi seperti ini. Jadi alt untuk mengurangin, shift untuk menambahkan ya. Oke, dan kalau sudah kita balikin on screen, kita bisa menekan Ctrl J atau add layer mask seperti ini. Dan ini hasilnya perfect. Kalau nggak percaya, kita buat teksturnya warna hitam, kita coba warnain, dan ini hasilnya ya teman-teman ya. Bener-bener enak dilihat ya, dan lubang-lubangnya di tangan tadi juga kelihatan ya. Oke, mungkin segini saja teman-teman yang buat pemula atau yang newbie ya. Harus bener-bener dicoba untuk menseleksi sebuah objek ya, dari antara memahami background, warna background dan objek atau modelnya, ataupun juga memahami harus memakai tools apa. Lasso tool, polygonal, magnetic, quick selection tool, magic ataupun pen tool ya teman-teman ya. Di sini teman-teman harus biasakan buat yang pemula, nanti akan tahu sendiri ya. Oke, segitu saja tutorial kali ini, semoga bermanfaat.